Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya Nur Melani, Bu. Baik, Nur Melani. Bagaimana kabarnya hari ini, Nur? Alhamdulillah baik, Bu. Saya harus panggil siapa nih? Nur atau Melani atau siapa? Ibu bisa panggil saya Melani. Oke, Melan ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ini ada kuliah apa, Melan? Tadi hari ini ada kuliah ASP, Bu, Administrasi Supervisi Pendidikan. Tapi udah selesai, Alhamdulillah. Nah, bagaimana kuliah SP-nya hari ini, Melan? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Nampaknya kamu ada keperluan nih sama Ibu hari ini ya. Iya, betul, Bu. Saya ingin melakukan konseling individu sama Ibu. Baik, wah saya senang banget nih dengan kedatangan Melan. Nah, apakah kamu udah pernah mengikuti konseling sebelumnya, Melan? Belum, Bu. Berarti ini baru pertama kalinya ya? Iya, betul. Baru pertama kali. Baik. Nah, ini Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling itu. Jadi, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Melan sendiri, agar Melan mampu memecahkan masalah atau mampu mengatasi problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh beberapa asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Nah, asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Melan. Jadi gimana, Melan sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Baik. Semangat untuk mengikuti konseling dengan Ibu. Seperti itu, dengan tekniknya. Baik, pertemuan kita ini kan dibatasi oleh waktu. Nah, jadi kita akan melakukan pertemuan menggunakan waktu kurang lebih 30-40 menit ya, Melan. Nah, dengan adanya waktu singkat ini, maka sebaiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, semisal pertemuan pertama ini permasalahan Melan belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik, Bu. Baik, coba Melan ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Melan saat ini. Iya, Bu, jadi saya itu ada sedikit trauma ya, kalau melihat orang marah-marah kayak gitu, dimarahin di depan umum tuh jantung saya berdebar gitu. Iya. Oke. Jadi ada perasaan takut. Nah, maksud kamu perasaan takut dan cemas itu bagaimana, Mel? Bisa diperinci lagi? Iya, Bu, jadi sebelumnya tuh saya nggak ada kendala seperti itu sebelumnya semuanya baik-baik aja, tapi setelah ini awal mulanya tuh dari tante saya yang sukses ya. Nah, kebetulan dia punya satu anak tunggal, jadi dia punya anak satu-satunya gitu. Nah, terlalu dimanjain sama dia gitu, ya kan? Terlalu dimanjain, pokoknya entah itu anaknya benar atau salah, pokoknya ya anaknya selalu benar gitu. Nah, suatu ketika itu saya kena omelan tante saya dimarah-marahin habis-habisan, saya dibentak-bentak karena saya menengahkan adik sepupu saya ini, anak tante saya, dengan adik sepupu saya yang lain bertengkar gitu. Saya menjadi penengah, saya memberi nasihat sebagai orang dewasa kalau main itu harus bareng-bareng gitu loh. Kalau main ganti-gantian, nggak berebutan, nggak boleh pelit lah istilahnya. Saya beri nasihat seperti itu ke sepupu saya ya. Saya beri masukan seperti itu. Nah, tapi tante saya itu nggak terima gitu. Jadi saya dimarahin habis-habisan, dan kebetulan juga posisinya saya yang paling dewasa gitu. Jadi ya udah, saya jadi kena tumbal lah istilahnya. Nah, sejak saat itu benar-benar saya takut, Bu, benar-benar ya Allah,
kalau dimarahin ternyata dimarahin habis-habisan kayak gini ya rasanya, dan itu sekali seumur hidup saya dirasain dimarah-marahin kayak gitu ini bener-bener kena banget gitu loh. Itu sih Bu. Ya. Nah, Iya. karena kejadian itu sampai sekarang saya ada rasa takut, trauma, cemas gitu loh kalau lihat ada orang marah-marah. Terus saya mengibaratkan kalau saya itu ada di posisi yang orang yang lagi dimarah-marahin sama orang lain gitu. Seperti itu. Kalau melihat orang yang dimarah-marahin tuh saya tegang, emas gitu, deg-degan banget, takut banget gitu. Ya, Ibu memahami perasaan Melan saat ini. Nah, nampaknya Melan tuh terganggu banget ya dengan keadaan seperti ini ya, Mel. Iya, betul. Baiklah, kalau gitu, karena Melan sekarang udah mengalami trauma akibat tante Melan yang suka memarahi Melan. Ya, jadi, apakah benar begitu, Melan? Benar, Bu. Benar. Oke, baik. Berarti Melan sudah menyadari dan merasakan bahwa yang Melan rasakan saat ini itu mengalami masalah trauma dan kecemasan ya. Betul. Good. Jadi ini juga kemajuan karena Melan udah ngerasain masalahnya apa. Nah, oleh karena itu saat ini kita sangat tepat bila mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Nah, baik. Jadi tujuan konseling kita adalah untuk meningkatkan kemampuan Melan dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Melan rasakan. Jadi maksudnya Ibu itu hasil konseling hari ini itu berupa bantuan agar Melan tuh mampu menurunkan ketegangan akibat kecemasan yang Melan rasakan. Bu, saya setuju untuk melakukan Baik, sekarang kita mulai dengan tekniknya ya. Nah, jadi kita akan memilih beberapa teknik atau cara apa yang harus Melan pelajari bersama Ibu. Jadi kita menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Nah, teknik ini merupakan di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Melan tuh cemas. Mulai dari yang Melan anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Melan juga harus menyadari bahwa di kehidupan ini nggak ada yang namanya mungkin nggak ada masalah. Jadi Melan harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Itu ya Melan ya. Baik Bu. Baik, sekarang kita mulai pejamkan matanya. Kita mulai ya sesi tekniknya. Jadi Melan boleh pejamkan matanya, kemudian tetap melakukan relaksasi. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Nah, jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, kamu bisa angkat tangan. Bisa dipahami, Melan? Bisa, Bu. Oke, tetap rileks ya. Nah, bayangkan Melan itu lagi main sama sepupu Melan di ruang keluarga. Nah, Tante Melan itu ada di ruang itu juga. Oke, kemudian sepupu Melan, anaknya tante ini, bertengkar dengan saudara yang lain. Lalu sepupu Melan menangis. Nah, lalu Tante Melan menghampiri kalian, sepupu Melan sama saudara yang lain. Oke. Nah, sekarang Tante Melan mulai nih ngomong dengan nada yang keras. Oke, Melan bisa bayangkan raut wajahnya, nada bicaranya. Sudah? Oke. Nah, sekarang buka mata Melan. Buka matanya, rileks. Bisa tarik nafas. Keluarkan dari hidung perlahan, lalu keluarkan dari mulut. Nah, sampai rileks lagi dan tenang ya. Iya, tarik nafas. Terus buang. Oke. Sudah? Oke, Melan. Apa yang sedang Melan rasakan saat ini? Masih ada ketakutan sih Bu, walaupun saat membayangkan
mendengarkan tante saya marah-marah itu saya masih ada rasa cemas gitu. Tapi sedikit lebih baik sih dari sebelumnya. Mungkin kalau diskalain itu dari 8 berangsur ke 7 gitu. Oke, nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap sedang nih. Nah, kamu sudah merasa tidak sanggup, jadi kita harus melakukan ini lagi. Kalau kamu sudah siap dan bisa melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, yuk sekarang kita praktekkan lagi ya. Yuk, tutup matanya. Bayangkan Melan ada di posisi itu, Tante Melan marah-marah. Nah, mulai berbicara kasar, padahal bukan salah Melan juga, ya kan? Nah, mulai Tante Melan marah-marah ke Melan, karena Melan saudara yang paling tua, kenapa tidak memisahkan? Oke. Nah, bagaimana keadaan Melan saat ini? Lebih berkurang, Bu, rasanya. Karena saya membayangkan saya gak terima di seperti itu kan gitu. Diomel-omelin. Saya mencoba menjelaskan. Baik. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Relax, ambil napas dalam-dalam, buang. Oke. Nah, sekarang bayangkan ada seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Oke. Nah, sekarang seseorang ini yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Nah, sekarang Melan berada dalam sebuah ruang keluarga. Nah, di sana ada semua anggota keluarga, termasuk ada tantenya Melan nih. Nah, kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba ada saudara Melan nih yang bertengkar. Anaknya tante kamu nangis. Nah, kemudian Melan yang disalahkan. Tantenya Melan marah-marah nih sama Melan kan. Dimaki-maki Melan, dimarah-marahin. Gitu. Ya. Oke, yuk relax lagi Melan. Boleh dibuka matanya. Relax aja, karena itu kan butuh proses kan. Kayak gimana perasaannya? Masih ada rasa cemas, Bu. Ya. Ya. Berarti Karena, ada... karena saya membayangin di situ saya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi saya kena gitu, itu sakit sih sebenarnya. Tapi lebih dari tadi sih. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap, oke. Jadi, yuk tutup matanya lagi. Nah, sekarang bayangin, ada wajah seseorang sedang marah-marah nih, marah banget. Habis itu mau mukul Melan. Nah, bayangkan raut wajahnya yang marah itu, tatapan matanya, suaranya yang keras. Oke, cukup. Oke, boleh buka matanya Melan. Relax. Yuk, tarik nafas. Buang. Yuk, tarik nafas lagi. Wah, oke. Apakah sudah lebih tenang? Iya, Bu. Oke. Baik, Melan. Melan udah berusaha nih. Tinggal satu langkah lagi. Karena semua itu butuh perjuangan. Dan Melan juga sudah melakukannya. Nah, ini suatu kemajuan yang sangat bagus. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, Bu. Yuk, pejamkan matanya. Sekarang, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul Melan. Nah, bayangkan raut wajahnya, tatapannya, suaranya yang sangat keras. Oke. Oke, bagus. Boleh buka matanya, Melan? Oke, cukup. Oke, gimana Melan perasaannya saat ini? Masih
ada sedikit kecemasan, Bu. Masih ada sedikit kecemasan. Oke, masih ada sedikit. Nah, yang kamu cemasin itu lebih ke arah nada suaranya kah, atau ke mimik wajahnya kah, atau akan dipukulnya? Lebih ke nadanya sih, lebih ke saya kalau bayangin orang yang bentak-bentak tuh Mm-mm. masih ada rasa seperti Oke, itu, kecemasan. oke, baiklah. Oke, Melan. Sekarang boleh tutup matanya lagi. Tarik nafas. Hembuskan, buang. Nah, sekarang bayangkan orang yang ngomongnya tadi keras tadi, yang marah-marah tadi. Nah, karena Melan tuh nggak salah kan. Jadi Melan bisa melakukan pembelaan. Tenangkan. Oke, sekarang boleh buka matanya. Relax, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Oke, bagaimana? Apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah bisa lebih baik, Bu. Bagus. Wah, kamu berhasil nih melewatinya. Selamat. Oh my God. Oke, selamat Melan. Oke, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas ataupun takut. Kalau misalnya ada orang yang sedang memarahi atau tante kamu yang lagi marahin, itu kamu gak usah takut, gak usah cemas kalau misalnya kamu memang nggak salah. Ya, Baik, Bu. oke, baik. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sudah cukup, Bu. Mungkin nanti kalau misalkan ada kendala lagi, saya bisa lagi ya untuk menghubungi Ibu ya. Baik. Oke, Melan. Nah, tadi kan kita sudah melakukan sesi konseling nih dengan teknik khusus tersebut. Nah, semisal ada kejadian seperti itu lagi, ada yang marah-marah, entah tantenya Melan, atau dosennya Melan, atau orang lain. Nah, Melan ke depannya harus seperti apa? Mungkin saya harus bisa lebih tenang, Hmm, ya, Bu. Saya tahu bahwa marah itu wajar. Mungkin nanti saya ke depannya bisa lebih memberikan pertahanan diri saya itu lebih lagi menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya kejadian sebenarnya itu seperti ini dan jika anak salah yang harus hmm, pendidikan yang benar itu yang memberikan bahwa memberitahukan bahwa si anak itu salah dan harus minta maaf seperti itu. Oke. Baiklah, jadi Melan ini sudah tahu ya, kalau ke depannya kejadian seperti ini ada lagi, Melan sudah bisa bertindak, bisa berpikir apa yang harus dilakukan ke depannya. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Ya baik Bu. Sebelumnya terima kasih atas konsen. Ya, sama-sama Nur Melani. Sehat selalu ya. Baik, kita. Ya, saya selalu juga Ibu. Oke, kalau Terima misalnya ada kasih yang... banyak Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Nanti kalau misalnya ada lagi, Senang melakukan konseling dengan Ibu. oke, terima kasih banyak juga Mela. Jadi kalau misalnya ada lagi yang ingin dibicarakan, nggak usah sungkan, bisa langsung menghubungi Ibu ya. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, terima kasih juga Nur Melani. Ya, Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.